masih ada waktu. Dan waktu itu hanya sesaat saja. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang berbahagia. Salam damai sejahtera dari Tuhan untuk kita semuanya. Kembali kita menjumpai dalam satu renungan bersama. Namun saya akan memberikan satu bahan cerita lebih dulu sebelum firman Tuhan dilanjutkan. Ada seorang pemuda, dia pemuda yang gentleman, dia pinter, lalu berkenalan dengan seorang gadis yang cantik parasnya, juga pinter, dan akhirnya menuju kepada satu pernikahan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan sampai kepada tahun. Apa yang terjadi? Ini suami hidupnya ngaco. Dia menghaburkan kekayaan, keuangan, main judi, maaf kata, main perempuan, dan akhirnya dia jatuh dalam kriminal. Masuklah dia dalam penjara sekian tahun, kalau tidak kurang 3 tahun kurang lebih. Di dalam penjara itu dia menyesal, sadar dia salah jalan. Tapi dia rindu untuk ketemu dengan istrinya kembali dalam rumah tangganya. Tapi mana mungkin. Namun akhirnya dia kirim surat kepada istrinya, supaya di saat nanti saya kembali, hubungan kita pulih kembali, tolong kau berikan jawaban kalau engkau menerima aku sebagai suami. Yaitu engkau gantungkan pita di sebuah pohon yang dekat dengan rumah saat aku nanti berjalan lewat gang itu. Tibalah hari yang berbahagia, dia keluar dari penjara bebas. Tapi saat dia berjalan menuju rumah, tidak ada satu pita pun dalam pohon yang mereka sukai dulu. Jalan, terus jalan telusuri. Akhirnya dia ketemu satu pohon yang besar. Ternyata bahwa pohon itu penuh dengan pita semuanya. Berarti dijawab istrinya bahwa dia pulih kembali menjadi keluarga yang berbahagia. Endingnya akhirnya keluarga ini hidup suami istri dan anak yang diberkati oleh Tuhan. Yeremia pasal 35 ayat 15 di sana katakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Sekali lagi saya tekankan, Yeremia 35 ayat 15, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Saya tidak menuduh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mungkin namanya manusia tidak sempurna. Ada titik tolak hidupnya penuh kejahatan. Maaf kata, contohnya tadi pemuda. Tapi hari ini lewat Yeremia memberikan satu komentar, mengajak kita semuanya, mengajak Bapak Ibu, mengajak saya juga untuk kembali dari jalan yang salah, dari tingkah laku yang buruk, dari cara hidup yang jahat. Pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus sadar keadaan posisi yang salah kehidupan kita ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara keluarga. Tapi perlu digarisbawahi kesadaran akan posisi yang salah yang menyebabkan mungkin rumah tangga Bapak, Ibu
kacau balau, berantakan, dan lain sebagainya. Dalam Alkitab Lukas 15, contoh yang jelas anak yang terhilang. Pertama kali anak ini nyaman dalam kehidupan rumah tangga orang tua kaya. Tetapi satu saat pola pikirnya dihantui. Sehingga dia minta supaya warisannya diberikan. Ingin meninggalkan bapak, keluarga, merantau, mencari hidup yang lebih sukses. Bapak pun kasih. Mungkin sudah nasihati, toh tidak terima. Silakan. Kasihlah harta benda. Anak itu pergi tinggalkan keluarga. Di luar kota, mula pertama memang senang dia bergaul. Banyak teman-temannya. Karena banyak duit. Banyak harta. Tapi lama-kelamaan, apa yang dia miliki, habislah. Karena hari demi hari terbuang sia-sia hartanya dengan kehidupan yang jahat. Sampai pada titik akhirnya dia jadi miskin, memakan susah, mencari kerjaan susah, akhirnya jadi seorang pengemis. Dia cari pekerjaan sana sini, tidak diterima. Tapi satu saat dia diterima oleh orang yang punya peternakan babi. Dia harus berjaga babi, memberikan makan, minum babi, memelihara dari hari ke hari. Kadangkala makannya buat dia saja nggak sempurna, gizi nggak ada, telat makan, banyak kerjaan. Akhirnya ini anak menyesal. Kenapa saya jadi begini? Kalau saya hidup bersama dengan bapakku, tidak akan terjadi begini. Karena semua serba ada. Sekarang saya menderita kekurangan, kelaparan, kemiskinan. Dalam keadaan kepepet hidupnya itulah pemuda ini sadar akan kesalahannya. Dia keliru jalan. Akhirnya dia mesti berdoa, rindu untuk ketemu dengan keluarga. Walaupun orang tuanya di rumah itu selalu menanti-nantikan kepulangan anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Waduh, luar biasa dampaknya. Menjangkau seluruh umat di dunia termasuk Indonesia. Tidak pandang bulu, suku, bahasa, derajat, sosial, sampai kepada maut menjangkaunya. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak cemas, getar? Pasti semua mengalami seperti itu. Tapi satu hal, ini sangat diizinkan oleh Tuhan di Indonesia maupun dunia. Pandemi COVID-19. Karena di belakang rencana ini, Allah merindukan supaya umat manusia kembali kepada Tuhan. Tinggalkan dosanya, tinggalkan kejahatannya, tinggalkan kerusakan moralnya. Dengan tujuan berselamat. Untuk meraih keselamatan itu harus kembali bertobat. Kembali kepada Tuhan. Kembali beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Karena dialah yang sanggup mengubahkan. Kita melihat selanjutnya bagaimana pemuda ini akhirnya dia kembali ke orang tua. Dia bertobat. Dia tinggalkan kejahatannya. Nyesal. Lain lagi gambaran Petrus. Dia seorang murid Tuhan yang pada mulanya luar biasa intim. Bersama teman-temannya, ke-11 temannya bersama dengan Yesus. Apapun yang terjadi, Petrus selalu ada. Mujizat, 5 roti, 2 ekor ikan. Dia ada. Yang buta, celekkan matanya. Yang lumpuh, jalan. Yang mati dibangkitkan kembali.
Dan semuanya apa yang dikerjakan Yesus, Petrus tahu. Tapi satu saat, begitu Yesus ditangkap, diadili, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menyangkal 3 kali. Sangkalan pertama dia tetap oke aja, nggak merasa bersalah. Sangkalan yang kedua tetap aja oke, tenang-tenang aja. Begitu penyangkalan yang ketiga ayam berkokok, Yesus pernah berkata membuatkannya, baru dia menangis sadar, teriak. Dia ngaku segala kejahatannya, menolak Yesus. Baru dia kembali kepada Tuhan Yesus. Kita melihat contoh dalam perjanjian lama. Kota Niniwe yang sudah digaris bawahi oleh Allah akan dihukum seluruh penduduk Niniwe. Karena dosanya, karena kejahatannya. Tapi lewat Yunus yang menginjil, yang memberitakan kebenaran firman Allah. Dan mengembalikan orang Niniwe tinggalkan kejahatan dosanya. Akhirnya mereka berpuasa termasuk binatang-binatang dan kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak menghukum Niniwe, tapi justru menyelamatkan kota Niniwe. Begitu hebatnya kasih Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu kata kembali itu penting sekali. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari sebagai orang yang beriman, hidup ini hanya sementara saja. Ada batasnya, ada waktunya. Tidak selamanya kita di bumi ini. Dunia hanya sebatas umur yang Tuhan berikan. Tapi sehabis itu akhirat. Akhirat cuma 2, surga dan neraka. Kemana kita mau tinggal untuk selama-lamanya? Surga? Neraka? Itu pilihan. Tapi masih ada kesempatan lewat firman hari ini. Tuhan dengan penglihatan dari surga melihat Anda, memperhatikan kehidupan Anda. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masih ada waktu. Dan waktu itu hanya sesaat saja. Tapi walaupun sesaat saja, kita bertobat, merendahkan diri, mengaku segala kesalahan kita, mengaku segala kejelekan kita, mengaku segala keburukan kita dan minta ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan mengampuni. Dan kalau saat itu saja, napas kita ditutup oleh tangan Allah, surga menjadi bagian kita. Tapi kalau saat tangan Tuhan menutup tenggorokan kita, napas kita, kita masih berbuat jahat. Kemana tujuannya? Neraka. Hari ini firman Allah yang menjadi jawaban. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkannya. Karena Dia menciptakan surga dan neraka. Pendeta tidak menjadi jaminan. Gereja tidak menjadi jaminan. Agama tidak menjadi jaminan. Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita. Dari firman hari ini, mari kita kembali. Masih ada kesempatan buat kita datang, bertobat, terima Tuhan, dan hidup melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkatinya. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat lawatan-Mu. Biar firman Allah mengantar Tuhan kepada mereka, umat-Mu, yang tidak saya ketahui sejauh mana kejahatan mereka. Jadi Bapa, Engkau melihat kehidupan mereka. Ampuni mereka. Sadarkan mereka kesalahannya, kekurangannya, keburukannya. Biar tangan Tuhan menjamah, memulihkannya, dan berikan pengampunan supaya mereka tidak binasa, tapi memperoleh keselamatan untuk selama-lamanya. Karena hanya Engkau sajalah Tuhan dalam Yesus Kristus, jaminan hidup orang percaya, dunia maupun akhirat. Biar firman-Mu hidup dan kekal. Firman yang tidak pernah dusta. Itu yang menjadi bagian kenyataan
dalam kehidupan kekasih kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua orang yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.